Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Mahdani dari kelas 11 TOI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang perbedaan elektropneumatik dan elektropneumatik serta beberapa komponen utama dalam elektropneumatik. Nah, elektropneumatik itu merupakan pengembangan dari pneumatik, di mana prinsip kerjanya memilih energi pneumatik sebagai media kerja atau tenaga penggerak, sedangkan media kontrolnya mempergunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Berikut ini merupakan perbedaan elemen kontrol elektropneumatik dan pneumatik. Yang pertama, pada bagian input sinyal pada elektropneumatik itu menggunakan kontak saklar sebagai input sinyal. Sedangkan pada bagian input sinyal pneumatik itu menggunakan berbagai macam KKA yang difungsikan sebagai tombol. Yang kedua, pada bagian pemrosesan sinyal elektropneumatik itu menggunakan kontak saklar yang difungsikan sebagai limit, sensor, maupun kontak relay. Sedangkan pada bagian pemrosesan sinyal pneumatik itu menggunakan berbagai macam KKA yang difungsikan sebagai limit dan katup logika seperti AND dan OR. Yang ketiga, pada bagian output sinyal pada elektropneumatik, penggerak KKA menggunakan kumparan yang akan menghasilkan magnet jika dialiri listrik. Sedangkan pada bagian output sinyal, hanya pada pneumatik penggerak KKA menggunakan sinyal udara bertekanan. Pada sistem elektropneumatik terdapat 4 kelompok dasar, yaitu 1. Power supply atau unit catu daya, yaitu arus listrik dan udara bertekanan. Yang kedua, elemen-elemen masukan atau sensor, yaitu limit switch, sensor, dan tombol tekan. Yang ketiga, elemen pemroses atau prosesor, yaitu switching logic, katup solenoid, dan converter pneumatik ke elektrik. Yang keempat, akuator dan elemen kontrol akhir, yaitu silinder, motor, dan katup kontrol akhir. Selanjutnya, elemen utama dalam elektropneumatik yang pertama itu ada unit catu daya listrik. Secara individual, unit catu daya listrik ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penurun tegangan. Yang kedua, penyearah yang mengkonversi tegangan AC menjadi tegangan DC. Yang ketiga, regulator tegangan pada output dari unit catu daya diperlukan untuk menjamin agar tegangan output konstan tanpa dipengaruhi oleh aliran arus yang mengalir ke beban. Yang kedua, tombol tekan dan saklar tekan. Saklar dipasang pada suatu rangkaian untuk mengalirkan arus listrik pada rangkaian tersebut. Ada 3 jenis posisi kontak. Yang digambar ini merupakan kontak terbuka secara normal atau normally open. Kontak normally open ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Yang kedua adalah kontak tertutup secara normal, normally closed atau NC. Kontak ini berfungsi untuk memutuskan arus listrik. Yang ketiga, kontak pemindah atau saklar pemindah. Pada instalasi listrik, saklar pemindah berfungsi untuk memindahkan pasokan tenaga listrik dari jaringan utilitas ke sumber tenaga listrik cadangan seperti genset ketika pasokan tenaga listrik dari jaringan utilitas terputus. Selanjutnya, elemen utama elektropneumatik yang ketiga adalah saklar batas atau limit switch. Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar push button. Di gambar terdapat simbol saklar batas atau limit switch dalam keadaan NO dan NC. Yang keempat, sensor. Sensor ini bekerja untuk mengukur informasi dan melakukan pemrosesan sinyal dalam suatu bentuk yang dapat dengan mudah diproses. Biasanya digunakan untuk tujuan yang pertama, mendeteksi posisi ujung maju dan mundur dari batang piston,
atau torak saat mendorong silinder. Yang kedua, mendeteksi adanya dan posisi benda kerja. Yang ketiga, mengukur dan memonitor tekanan. Yang kelima adalah solenoid valve, merupakan sebuah komponen pneumatik yang bekerja berdasarkan input tegangan dan arus, yang mana saat solenoid ini bekerja, tegangan yang diterima pada solenoidnya kurang lebih 24 volt dengan syarat tidak ada pembebanan dan arus yang diterima kurang lebih 0,2 ampere. Di gambar itu merupakan solenoid valve 5/2. Yang keenam, relay. Relay adalah suatu saklar yang digerakkan secara elektromagnetik. Relay digunakan sebagai berikut. Yang pertama, penggandaan sinyal. Yang kedua, menunda dan mengkonversi sinyal. 3. Menggabungkan informasi. 4. Mengisolasi rangkaian kontrol dari rangkaian utama. Pada gambar sebelah kanan itu terdapat simbol wiring off delay dan on delay pada timer atau relay waktu. Dan yang terakhir adalah kontaktor yang digunakan untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik secara elektrik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.